Oke, kembali lagi bersama info.co, info seputar TKI Taiwan. Oke guys, kembali lagi bersama saya mengudara dari kota Kaohsiung, Taiwan. Gimana nih kabarnya teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Buat teman-teman diaspora Indonesia, para TKI Indonesia yang ada di negara manapun, semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Dan buat teman-teman yang ingin proses dan mendaftar kerja ke Taiwan melalui PT-PT yang ada di Indonesia, semoga prosesnya lancar dan berangkat ke Taiwan. Oke guys, di edisi kali ini edisi Info TKI Taiwan. Dan saya akan membahas tentang job pabrik krom guys. Lah, jadi ceritanya itu hari Minggu kemarin tanggal 1 Desember 2024. Jadi awal Desember kemarin saya itu liburan ke stasiun Kaohsiung. Nah, di stasiun Kaohsiung itu bertemu dengan teman TKI yang berasal dari kota Wonosobo, Jawa Tengah. Dia adalah Mas Bawono. Lah, Mas Bawono ini saya ajak bikin video nggak mau guys, katanya dia malu lah, nggak biasa berbicara di depan kamera begitu. Jadi ya sudah, kalau nggak mau silahkan Mas Bawono cerita saja, nanti saya tulis dan nanti ceritanya Mas Bawono akan saya buat video. Terus Mas Bawono kan cerita tentang perihal dia bekerja di Taiwan, yaitu di job krom serbuk atau krom celup yang ada di daerah Siogang guys, di daerah Siogang Kaohsiung. Oke, Mas Bawono ini ya guys, Mas Bawono ini dulu berangkat ke Taiwan itu tahun 2015. Lah, 2015. Terus Mas Bawono ini finish tahun 2018. Kalau tahun 2018 itu kalau sudah finish kan nggak bisa langsung perpanjang guys. Jadi harus pulang dulu. Jadi harus pulang dulu ke Indonesia, baru bisa proses lagi ke Taiwan, walaupun satu pabrik itu belum bisa. Tapi sekarang kan sudah bisa, kalau mau perpanjang lagi nggak usah pulang ke Indonesia. Jadi Mas Bawono ini berangkat tahun 2015, finish tahun 2018. Lah, setelah pulang itu beberapa bulan di Indonesia, berangkat lagi guys, berangkat lagi ke Taiwan. Pabriknya pun sama, masih pabrik yang dulu waktu di kontrak pertama, yaitu pabrik krom serbuk. Nah, tapi kromnya ini spesialis krom aluminium guys, bukan krom buat besi, bukan ya. Jadi spesialis krom untuk aluminium. Jadi Mas Bawono ini berangkat lagi tahun 2018 itu kena biaya penempatan ya, dikenakan biaya penempatan ini sebesar 20 juta guys. Nah, waktu itu tahun-tahun segitu memang ya pasarannya masih murah ya, 20 juta. Nah, terus berangkat ke pabrik yang sama lagi. Setelah sampai di Taiwan itu dikenakan potongan Cinatras selama 8 bulan.
per bulannya 6.000 NT. Jadi kalau 6.000 dikalikan 8 adalah 48.000 NT. Kalau di kurs rupiah sekarang aja ya, kurs rupiah misalkan per 1.000 NT-nya itu dikuruskan misalkan 500, itu aja 500.000 rupiah, berarti sekitar 24 juta. 24 juta ditambah dengan 20 juta, jadi total biaya penempatannya itu adalah 44 juta. Nah, terus ini guys, yang bikin saya kaget ini di sini ya. Selama saya berbincang-bincang dengan teman-teman TKI di Taiwan, baru kali ini saya menemukan pabrik yang sangat luar biasa gajinya guys. Ini sangat, bagi saya sangat luar biasa ya. Di tengah kondisi gonjang-ganjing pabrik di Taiwan yang teman-teman TKI bilang jarang lembur lah, terus sering diliburkan lah. Nah ini di pabriknya Mas Bawono ini malah sebaliknya guys. Pabriknya Mas Bawono ini sangat sebaliknya dari cerita pabrik-pabrik yang tidak baik-baik saja. Nah, jadi di Mas Bawono ini ada 2 shift guys. Shift pagi dan shift malam. Jadi teman-teman TKI yang ada di pabriknya Mas Bawono itu kurang lebih ada 30 orang ya. Jadi ada 30 orang dan itu dibagi menjadi 2 shift. Nah terus kenapa kok sangat luar biasa sekali Mas? Lah itu dikarenakan dari lemburannya guys, lemburan ya. Jadi di Mas Bawono ini, di pabrik Mas Bawono yang pabrik krom ini lembur wajibnya itu setiap hari Senin sampai Jumat itu 4 jam guys. Itu yang shift pagi. Yang shift pagi itu lembur wajib itu 4 jam. Jadi kerja dari jam 8 sampai jam 8 malam. Kerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Itu kan lemburnya 4 jam guys. Lemburnya 4 jam. Nah terus yang lebih fantastis lagi ya, itu kalau shift malam guys. Kalau shift malam itu lembur bisa menjadi 8 jam. Kata Mas Bawono ya, kata Mas Bawono. Itu kalau shift malam itu lemburnya bisa sampai 8 jam. Itu setiap hari guys. Setiap hari loh lemburnya. Jadi bukan apa ya, bukan hanya hari-hari tertentu, tapi setiap hari lemburnya memang begitu. Kalau masuk pagi, shift pagi itu lemburnya 4 jam, lembur wajib. Kalau shift malam itu lemburnya bisa 8 jam. Nah terus kalau setiap Sabtu itu wajib masuk, dalam arti wajib masuk itu wajib lembur masuk. Itu pun masih ada lemburnya lagi guys. Misalkan Sabtu masuk jam 8, pulang jam 8 malam. Itu kan udah lembur 4 jam. Terkadang dipulangkan sampai jam 12 malam. Gimana? Apa enggak luar biasa itu? Di tengah kondisi gonjang-ganjing pabrik yang di Taiwan yang sedang sebagian teman-teman TKI itu bilang sedang tidak baik-baik saja, ini malah justru sebaliknya guys.
sangat luar biasa sekali. Nah terus langsung saya singgung masalah pendapatan ya guys ya, langsung saya singgung masalah pendapatan. Kalau lembur 4 jam begitu, lembur 4 jam wajib begitu, itu rata-rata pendapatan tiap bulan berapa Mas? Saya tanya begitu ya. Nah terus dijawab sama Mas Bawono, itu kalau teman-teman yang kerja masuk shift pagi, nah, yang masuk shift pagi, soalnya itu gini guys, kalau shift pagi terus, kalau shift malam terus gitu, nggak di rolling, kamu pagi kamu malam, kamu pagi kamu malam, nggak. Jadi kalau misalkan sekali di situ masuk pagi ya masuk pagi terus, sekali di situ masuk malam ya masuk malam terus. Itu kalau si pagi guys, si pagi itu gajinya bisa tembus 48.000 bersih tuh ya. 48.000 bersih itu sudah dipotong mes, terus makan, askes, astek, pajak, bayar agent, itu sudah dipotong semua. Itu masih tembus 48.000 guys. Tuh kan. 48.000 kalau kurs sekarang ya sekitar ya itu tadi 24 juta ya. 24 juta guys. Itu kalau shift pagi. Nah kalau shift malam tambah gila lagi guys pendapatannya. Kalau shift malam itu tembus 60 sampai 65.000 NT. Itu bersih loh guys. Pendapatan bersih loh, udah dipotong yang 6.500 tadi, maksudnya kayak bayar mes, terus bayar dapat makan 2 kali tapi bayar, terus dipotong pajak, askes, astek, agent, itu udah dipotong semua. Itu masih tembus 60, kadang bisa tembus 65.000 NT guys. Itu kalau yang shift malam ya. Gimana? Enggak luar biasa enggak kira-kira pabrik ini? Ini kalau kata saya ini pabrik yang sangat rekomendasi sekali guys. Tapi dengan catatan kerja di pabrik sini memang fisik harus kuat guys. Kalau fisik nggak kuat ya paling sebulan 2 bulan udah jebol, udah ambrol itu fisiknya. Soalnya apa? Diajar terus, diajar lemburan maksudnya. Jadi kalau kata Mas Bawono itu ya, kalau kerja cuma 8 jam itu hitungannya seperti tidak kerja. Soalnya apa? Dia biasa kerja 12 jam, 16 jam begitu tiap hari. Terus saya tanya secara garis besar itu kerjanya gimana Mas? Santai apa berat? Terus dia bilang kerjanya santai Mas. Kalau masalah kerja bisa dibilang santai, yaitu kerjanya cuma ini guys, nyetel ukuran tebal tipisnya semprotan krom. Nah jadi cuman tinggal pencet-pencet di panel itu, di tombol, ukurannya kan ada tebalnya sekian. Nah cuma gitu aja, cuma sama naruh serbuk atau cairan krom, kalau sudah habis ditambah lagi, ditaruh lagi serbuknya apa cairan kromnya, cuma gitu-gitu aja. Jadi bagi saya yo nggak berat sekali. Terus saya tanya lah, terus finish kontrak tahun berapa Mas? Nah, finish kontrak tahun 2027 katanya, tapi dia mempertimbangkan akan ngurus PPTM guys. Soalnya ya sangat sayang sekali ya kondisi pabrik yang sangat luar biasa begitu, terus
bosnya juga menyarankan suruh bikin PPTM, ya udah bikin PPTM saja. Jadi apa namanya, bosnya juga menyarankan begitu, kamu urus PPTM tapi syaratnya harus pulang ke Indonesia dulu katanya. Itu kalau nggak pulang ke Indonesia nggak bisa bikin PPTM, padahal sebenarnya bikin PPTM di Taiwan kan juga bisa ya. Kalau itu kan ya saya nggak tahu lah, itu mungkin masalah dengan izinnya juga bisa ya. Jadi begitu guys, ini pabrik ya, pabrik sangat rekomendasi sekali ya bagi saya. Bagi saya selama di Taiwan baru ini menemukan sebuah pabrik yang lemburannya itu jor-joran begitu. Ya kalau standar misalkan hanya 3 jam kayak gitu kan masih standar ya. Lah ini 4 jam loh guys, tiap hari 4 jam. Ya itu saya nggak tahu ya, nggak tahu masalah. Tadi saya lupa menanyakan itu, terus masalah absennya itu bagaimana. Soalnya kalau lemburan itu di Taiwan itu kan ada aturannya ya, maksudnya per bulan harus maksimal sekian jam gitu ya. Mungkin bisa jadi itu absennya ada 2 guys. Jadi absen yang masuk ke Depnaker sama absen yang hanya khusus untuk lemburan gitu juga bisa. Tapi saya nggak, tadi lupa untuk tanya guys. Jadi itu ya teman-teman semuanya, ini informasi yang sangat fantastis sekali bagi saya, buat teman-teman yang ingin berangkat ke Taiwan. Mungkin ini bisa menjadi gambaran apabila teman-teman semuanya ngambil job atau dapat job di pabrik krom aluminium. Nah, pabriknya Mas Bawono ini ada di distrik Siogang, masuk wilayah kota Kaohsiung. Jadi ini sangat rekomendasi sekali ya teman-teman semuanya. Apabila teman-teman yang masih proses dan dapat job pabrik yang mungkin hampir mirip dengan jobnya Mas Bawono ini di krom aluminium, mudah-mudahan insya Allah lemburannya juga mantap guys. Jadi mudah-mudahan teman-teman semuanya yang masih proses lancar, jobnya lancar sesuai dengan job dan terbang ke Taiwan. Oke, terima kasih buat semuanya. Informasi dari info.com mudah-mudahan bisa menjadi gambaran buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye, terima kasih.